Ahibati fillah, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Al-Fawaid, beliau menyebutkan beberapa tips tatkala ada perkara buruk yang menimpa kita. Bagaimana cara kita menyikapi? Karena sebagian orang kalau bicara takdir buruk, dia selalu menyerahkan ya udah ketentuan Allah Subhanahu wa taala ini. Ya, betul. Tapi kalau takdir baik, usahamu. Kalau takdir yang menyenangkan, itu karena ilmu. Bukan karena takdir Allah Azza wa Jalla. Jangan sampai kita terjebak dalam lingkaran iblis. Yang baik dan buruk dari Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau bicara kebaikan, semuanya itu baik. Nih kita lihat nih takdir buruknya yang menimpa kita. Kau tinggal sebutkan apa takdir buruk yang menimpa penyakit. Kena COVID-19. Dan harus pakai ventilator. Harus mengisolasi diri. Berpisah dari keluarga. Kadangkala ada orang tua dipisahkan dari anaknya. Anak dipisahkan dari kakak beradiknya. Maka Imam Ibnul Qayyim mengatakan ada 6 tips mungkin bagaimana kita memandang takdir Allah yang buruk ini. Yang pertama, pandanglah takdir itu dengan pandangan tauhid, dengan kacamata tauhid. Bahwasanya Allah lah yang menakdirkan. Allah yang menciptakan. Apa yang Allah kehendaki itulah yang terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki, walaupun seluruh penduduk bumi ini menginginkan itu terjadi, nggak bakalan terjadi. Itu harus ada di dirimu. Ini menunjukkan bahwasanya manusia itu, ya, dia hamba Allah Azza wa Jalla. Bagaimana wasiat Nabi kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu? Wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Ketahuilah, andai kata seluruh manusia, seluruh penduduk bumi ini bersatu padu, mereka bersekutu, mereka bersama-sama mengeluarkan segala yang mereka miliki untuk memberikan manfaat kepadamu. Tapi Allah tidak menentukannya, engkau nggak bakal dapat manfaat. Nggak bakal dapat manfaat. Ini buat teman-teman yang sedang sibuk jadi tim sukses. Fulan. Yang berjuang di sana. Kalau seluruh timmu bekerja keras, tapi Allah tidak menentukannya untukmu, nggak bakalan jadi engkau. Nggak bakalan. Ini yang namanya kacamata tauhid. Kita menyaksikan ya Allah. Semuanya itu ikut ketentuan Allah. Kita nggak ingin terjadi yang buruk. Dan sebaliknya, andai kata seluruh umat manusia, seluruh penduduk Indonesia bersatu padu, dari mulai yang paling tinggi, presidennya, menterinya, kemudian yang di bawah menteri, semuanya bersekutu untuk memberikan bahaya kepada dirimu. Mereka nggak akan bisa. Nggak bakalan bisa. Kecuali Allah sudah menetapkannya untuk dirimu. Yang berlaku di bumi ini bukan kemauan ana, bukan kemauan antum, tapi kemauan Sang Pencipta. Ahibati fillah, setiap pagi kita ini, pagi dan petang sebenarnya, membaca sebuah zikir yang mungkin maknanya adalah pengakuan kembali. Kita mengatakan raditu billahi rabba wa bil islami dina
wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Aku ridha Allah sebagai Rabbku, Allah sebagai penciptamu, pemilikmu, pengurusmu, pengaturmu, pemberi rizki kepadamu, yang menentukan segala sesuatu, yang memberikan hukum, membuat undang-undang, membuat aturan. Engkau ridha Allah? Ya, ridha. Sebagaimana ridha dengan hukumnya dalam penciptaan dan hukumnya dalam pensyariatan. Ridha. Islam sebagai agamamu. Ini agamaku Islam. Ketentuannya seperti ini, seperti itu. Aku ridha. Engkau harus sholat 5 waktu. Aku ridha. Engkau harus mengeluarkan sedekah lo. Ridha. Engkau harus berangkat haji. Ridha. Dan ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Maka orang yang demikian, yang mengucapkan hal itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan merasakan manisnya beriman. Wajadah halawatal iman. Bukan cuma membacanya ya, tapi meyakini apa yang dia baca. Nggak ada dia akan mengatakan, oh andai kata aku melakukan ini. Nggak ada. Terus gimana? Takdirnya Allah. Para petani yang mungkin di musim hujan ini sebagian gagal. Sawahnya terendam oleh air. Petani bawang busuk semua yang dia tanam. Sehingga ada kerugian yang besar yang menimpa dia. Maka ingat, raditu billahi rabba. Nggak perlu cari kambing hitam. Berusahalah kita untuk memandang apa yang terjadi. Semakin tauhid kita jadi benar. Benar ya, ana sudah berusaha. Ana sudah berupaya. Tapi yang terjadi apa yang Allah tentukan. Sehingga takdir yang tadi dianggap buruk ternyata membuat kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bukankah jadi indah? Dengan engkau di PHK, engkau jadi ke masjid. Yang sebelumnya engkau nggak pernah ke masjid. Dengan engkau mengalami kecelakaan. Kita akan bicara hikmahnya bentar lagi. Yang kedua, kata Ibnu Qayyim, dia memandang dengan kacamata keadilan. Bahwa yang berlaku adalah hukumnya dan adil ketentuan takdir. Haibati fillah. Kenapa ini perlu ditekankan? Tidak sedikit orang-orang yang merasa Allah tuh nggak adil. Na'udzubillah min dzalik. Ketika takdir baik menimpamu, engkau tidak mengatakan itu. Kenapa fulan kok miskin engkau kaya? Engkau nggak mengatakan Allah itu nggak adil. Kenapa Allah bikin aku kaya, bikin dia miskin? Enggak. Tapi ketika engkau miskin, engkau mengatakan. Apakah benar Allah nggak adil? Engkau punya hak apa? Kalau dikatakan Allah nggak adil. Engkau punya hak apa? Apakah engkau memiliki hak yang kemudian engkau berhak menuntut kepada Allah, aku harus mendapatkan ini? Atau malah sebaliknya, dirimu milik Allah SWT. Gimana engkau katakan tidak adil? Pandanglah bahwasanya Allah itu tidak pernah menzalimin hambanya. Sedikit. Allah berfirman di surat Fussilat. Coba dibuka. Di surat Fussilat ayat 46. Man amila sholihan fali nafsihi wa man asaa fa 'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, dan barang siapa berbuat jahat,
maka dosanya menjadi tanggungan dirinya sendiri, dan Tuhanmu sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Nah, nggak ada yang dizalimin. Jadi bicara takdir buruk, jangan engkau merasa aku dizalimin. Engkau punya apa sebenarnya? Hakmu diambil. Kau punya mobil diambil sama Allah Azza wa Jal. Masuk ke jurang mobilmu. Jangan mobilmu. Nyawamu milik Allah Azza wa Jal. Sehingga kita mengatakan inna lillah. Inna lillah. Kami nih sesungguhnya milik Allah. Jangan bicara rumah, jangan bicara anak. Ada orang yang mengatakan anaknya diambil sama Allah Azza wa Jalla. Itu milik Allah sebenarnya yang diambil. Kok nggak punya apa-apa. Dikasih, makasih enggak. Seperti orang yang kasih fasilitas, kasih rumah, kasih mobil, kasih semuanya. Tahu-tahu kau dikeluarkan dari sana. Engkau kerja di perusahaan dikasih. Lalu engkau pensiun dikeluarkan dari sana. Apakah engkau akan mengatakan, aku dizalimi? Rumahku diambil. Mobilku diambil. Semua fasilitas diambil. Bukan diambil. Memang engkau nggak punya sebelumnya. Engkau dikasih, sekarang diambil. Memang itu bukan milikmu. Allah nggak pernah menzalimi hambanya. Dan peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan yang menimpa kita, itu memang kita pantas mendapatkannya. Inilah kacamata keadilan yang harus kita lihat. Di surat Asy-Syura ayat 30. Allah Azza wa Jal menyebutkan tentang musibah-musibah yang menimpa hamba. Apa sih penyebabnya? Nah, silakan dibaca. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Dan musibah apapun yang menimpa kamu adalah karena perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan banyak dari kesalahan-kesalahan. Kalau Allah Azza wa Jal menimpakan musibah setiap kita berbuat dosa, habis kita. Antum nggak akan ada duduk menyimak kajian ini. Ana pun nggak akan duduk di tempat ini. Allah maafkan, banyak yang dimaafkan. Jadi musibah yang menimpa kita itu sejatinya adalah gara-gara kita sendiri. Makanya kalau ada yang merasa Allah nggak adil, engkau yang nggak adil. Ustaz, ana udah sholat. Ana udah sholat malam, Ustaz. Ana puasa sunnah. Quran alhamdulillah tiap 3 hari ana hatam. Tapi kok masih susah hidup ana, Ustaz? Enggak. Engkau nggak susah sebenarnya. Tapi engkau sedang membuat hidup sendiri susah. Ahibati fillah, itu kacamata keadilan Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, kacamata rahmat. Kita tahu bahwasanya rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Bahkan dalam takdir buruk yang menimpa kita, di situ ada rahmat Allah Azza wa Jalla. Sabaqat rahmati ghadabi. Rahmatku itu mengalahkan amarahku. Allah Azza wa Jal lebih pengasih kepada hamba-hambanya, lebih pengasih kepada kita daripada orang tua kita sama kita. Ana ulangin lagi. Agar kita dapat memahami kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tatkala kita melihat takdir-takdir buruk. Karena ada seorang polisi. Dulu dia Kapolres. Dia sempat curhat, Ustaz, ana ini melihat ada kejanggalan. Kejadian-kejadian yang bingung kan, Ustaz. Ada seorang anak
sudah yatim, Ustaz, diperkosa sama tetangganya. Akhirnya dia menanyakan, kok nggak kesian ya Allah, Ustaz? Inilah keterbatasan kacamata manusia memandang. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Jangan itu anak yatim. Binatang pun mendapatkan kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Engkau nggak pernah ngelihat bagaimana singa tidak memakan anaknya sendiri. Singa itu pemakan daging. Kenapa anaknya nggak dia makan? Dia sayangi anak. Serigala yang begitu ganas, dia nggak makan itu. Allah Azza wa Jal lebih sayang kepada hambanya daripada orang tua kepada anaknya, daripada singa kepada anaknya, daripada serigala kepada anaknya. Allah itu Arhamur Rahimin. Jadi ahibati fillah, ketika kita melihat ada rahmat Allah di sana, cuma dari mana kita memandangnya? Ini engkau harus lihat. Ketika hadir dari kita, Allah tuh sayang sama. Bagaimana ya? Ketika seorang tabi'in, Urwah ibn Zubair, dia harus dipotong salah satu kakinya. Dia mengatakan, ya Allah, engkau berikan kepada aku 4 ya Allah. Yang kau ambil cuma 1. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam memandang kepada rahmat Allah. Tatkala harus keluar dari kota Mekah. Beliau diusir. Masa Allah nggak sayang sama nabinya SAW? Udah berjuang 13 tahun. Dengan semua cara, semua metode. Sebagian sahabatnya terbunuh alaihi salatu wassalam. Dan akhirnya beliau meninggalkan rumahnya, dikejar-kejar oleh orang-orang musyrikin, bersembunyi di dalam gua. Mana kasih sayang Allah? Itu kasih sayang Allah kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Bagaimana Nabi tatkala keluar dari kota Mekah mengatakan, wallahi, demi Allah, engkau adalah bumi Allah yang paling dicintai Allah. Mekah. Engkau adalah bongkahan bumi yang paling aku cintai. Negeri yang paling aku cintai. Laula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu. Kalau bukan karena kaummu mengusirku, aku gak bakal keluar dari tempat. Ternyata di takdir buruk itu ada rahmat Allah. Ada kasih sayang Allah sama engkau. Engkau cuma gak paham. Cerita ada seorang yang berdua di malam hari, ini cerita di Mesir. Ada orang tua dengan anak muda. Mereka nunggu angkot. Udah larut malam. Mungkin angkutan antar kota, bukan angkutan dalam kota. Biasanya kalau sudah larut malam itu sejam sekali baru datang. Ada mobil ya, seperti itu. Kemudian ada mobil, berebutlah 2 orang ini, yang muda sama yang tua. Akhirnya yang muda, karena dia lebih kuat, dia bisa masuk dulu ke mobil. Kata yang tua, masa engkau tinggalkan aku sendirian di sini? Kau kan masih muda. Kata orang, siap, tafadhal. Turunlah yang anak muda. 1 jam kemudian datang mobil, dia naik. Sama tempat tujuannya. Di tengah jalan ada mobil yang jatuh ke dalam jurang. Ternyata mobil yang seharusnya dia tunggang, dia naikin tadi. Itu yang jatuh. Di sini dia mengatakan, ya Allah. Subhanallah. Ingat, rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Allah tuh nggak mengadab orang-orang tersebut sampai Allah memberikan peringatan kepada mereka. Fir'aun, apakah didakwain oleh Nabi Musa alaihissalam, lalu ditenggelamkan ke dalam lautan langsung? Sehari kemudian, 2 hari kemudian, 3 hari kemudian, 40 tahun kemudian, baru ditenggelamkan.
Allah nggak serta-merta mengadab mereka. Allah sayang sama hambanya. Dikasih berbagai cobaan sama Allah Subhanahu wa taala Firaun ini. Bukti-bukti kebesaran Allah ditunjukkan. Belum beriman. Allah kirimkan kepada mereka petaka, bala, musim paceklik, ya. Dikirimkan kepada mereka hama. Hama itu modelnya ada yang jarad, ada yang belalang sehingga makan yang namanya daun-daun pintu, daun-daun jendela, bukan cuma daunnya doang. Sampai masuk ke dalam rumah. Apa kata Allah? La'allahum yatadarra'un. Agar mereka kembali kepada Allah. Berarti rahmat ini sebenarnya. Kenapa Rasul SAW mengatakan, Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Kalau Allah cinta kepada suatu kaum, Allah akan kasih bala. Akan kasih petaka sama tuh orang. Dikasih hal-hal yang buruk yang tidak dia sukai. Itu tanda cinta. Iya. Faman radhiya falahu ridha. Barang siapa yang ridha dengan takdir tersebut, maka Allah akan ridha sama dia. Waman sakhita falahu sakh. Tapi barang siapa yang murka, Allah akan murka sama dia. Ada sebagian orang yang murka, merasa Allah nggak adil. Engkau siapa? Apakah dikatakan orang-orang yang di PHK itu perusahaan tidak adil? Udah selesai memang, kita nggak butuh sama antum. Kita kasih hak antum pesangon ini. Tafadhal. Yang keempat, memandang dengan kacamata hikmah. Bukankah Allah itu alimun hakim? Allah itu maha tahu dan maha bijak. Jadi kalau memandang dengan kacamata hikmah ini, nggak ada ketentuan Allah itu yang sia-sia. Contoh nih dalam rumah tangga. Kita ngelihat ada orang yang nggak punya anak. Ditakdirkan nggak punya anak. Sampai mati nggak punya anak, Ustaz. Kesian, Ustaz. Dia nggak punya anak sampai mati. Yang satu punya anak. Semua anaknya perempuan. Yang satu punya anak, semuanya laki. Yang satu lagi punya anak laki perempuan. Kenapa ya Ustaz? Allah yang tahu. Di sini kita berbaik sangka sama Allah selalu dalam menghadapi takdir buruk yang kita hadapi. Bisa jadi engkau nggak dikasih anak karena takut engkau nggak mampu untuk mendidik anak-anak tersebut. Atau anak-anakmu akan menyusahkan. Tidak sedikit orang tua yang sedih punya anak fulan. Harapannya ya Allah nggak punya anak ya. Bahkan makanya kadang-kala orang tua kalau sudah capek ngadepin anaknya dilepas. Bapak nggak punya anak yang namanya fulan. Sudah selesai. Kamu nggak usah balik lagi ke rumah. Subhanallah. Anak yang merupakan perhiasan kehidupan dunia ternyata jadi adab buat orang tuanya. Bisa jadi kok nggak dikasih anak, itu hikmah Allah di sana buat engkau. Ahibati fillah. Tadi kita contohkan. Ada orang yang sebelum kena bala, sebelum kena musibah, nggak pernah ke masjid. Dapat bala, Masya Allah, Ustaz, di soft pertama. Makanya kadang-kala kita itu kalau ngelihat orang-orang yang nggak pernah di soft pertama, tahu-tahu suatu hari di soft pertama, kita jadi heran. Ada apa? Kita jadi bertanya-tanya, kenapa kok di soft pertama? Oh, punya masalah. Biasanya seperti itu. Jadi ingat, nggak ada yang sia-sia. Apakah COVID-19 ini sia-sia? Nggak. Disinilah kembali kepada yang pertama tadi, tentang kebesaran Allah SWT. Nggak ada yang mampu berbuat apa-apa tatkala Allah menentukan sesuatu terjadi. Seluruh penduduk bumi ini, mereka sedang berusaha membuat vaksin untuk menghadapi COVID-19. Sebagian berpikir ini peluang untuk mencari keuntungan. Mereka berupaya. Tapi sampai hari ini masih uji klinis, terus diuji, sampai nanti ketika Allah mengatakan kun, jadi-jadi.
Apa hikmahnya? Banyak sekali hikmahnya. Engkau tahu dengan kebesaran Allah, engkau tahu dengan kelemahan dirimu. Engkau tahu kalau engkau itu nothing. Itu bukan apa-apa. Maka jangan sombong. Jadi bala itu ada hikmahnya di balik itu. Yang kelima, pandanglah dengan kacamata syukur. Pujian buat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Nah, alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian, pujaan itu hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Milik Allah semuanya. Sampai dalam keburukan yang kita lihat, Allah terpuji di sana. Kenapa? Karena ada banyak kebaikan di sana. ايش طائرتك هذه؟ العب في الخارج يا حبيبي. طيب. Dalam hal yang buruk Allah dipuji. Berapa banyak orang yang kemudian mengatakan alhamdulillah Ustaz, ana gara-gara tabrakan alhamdulillah, ana jadi kenal sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ana jadi sholat. Ana jadi bisa banyak berbuat kebaikan. Yang sebelumnya ana gak pernah melakukan itu. Alhamdulillah. Subhanallah, baru sekarang kau memuji. Makanya, ketika seorang melihat anaknya meninggal dunia. Satu, anaknya belum balik meninggal dunia. Dua, meninggal dunia. Bagaimana dia akan memuji Allah SWT? Yang pertama dia puji Allah, alhamdulillah tuh anak belum berbuat dosa. Belum dicatat sama malaikat. Dengan harapan anak itu masuk surga. Yang kedua, anak-anak itu memberikan syafaat kepada orang tuanya. Bagaimana anak-anak yang sebelum balik menanti orang tuanya di pintu surga. Ketika nggak mau masuk surga, ditanyakan kepada mereka, malahum munhabitun. Kenapa mereka tertahan? Apa yang membuat mereka nggak masuk surga? Anak-anak itu mengatakan, hatta ya'tiya abauna, sampai orang tua kami datang. Kenapa engkau harus tenggelam dalam kesedihan, tinggal mati anak-anak? Boleh sedih sehari dua hari. Tapi kemudian bersyukurlah kepada Allah. Karena mereka pergi. Keluar dari dunia ini yang merupakan penjara. Alhamdulillah mereka tidak mengenal kemaksiatan dan keburukan. Bukankah engkau pantas memuji Allah di sana? Ahibati fillah. Kemudian yang keenam. Sebelum yang keenam ini. Mungkin kita bisa buka firman Allah Subhanahu wa ta'ala di surat Yunus. Ayat 10. Nah. Tentang ucapan penghuni surga. Apa yang mereka katakan? Setelah melewatin berbagai ujian, berbagai cobaan, takdir-takdir yang buruk menimpa mereka, penyakit, kelaparan, peperangan, ditinggal mati orang-orang yang dicintai, kekurangan harta, apa yang mereka katakan nanti? Nah, silakan dibaca. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Doa mereka di dalamnya ialah subhanakallahumma, maha suci engkau ya Tuhan kami, dan salam penghormatan mereka ialah salam sejahtera. Dan penutup doa mereka ialah alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Subhanallah. Makanya Nabi SAW, beliau selalu memuji Allah.
Ketika beliau mendapatkan nikmat, takdirnya baik nih, beliau mengatakan alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ketika beliau mendapatkan musibah, mendapatkan hal yang tidak beliau sukai, apa kata beliau? Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam semua kondisi. Iya. Karena apa? Karena di situ ada penghapusan dosa. Gimana engkau nggak memuji Allah SWT ketika engkau sakit ya? Cerita bagaimana Nabi SAW membesuk seorang sahabat perempuan yang Ummu Sa'ib dalam kondisi dia menggigil karena demam. Nabi SAW bertanya, "Ya Ummu Sa'ib, ma laki tuzafzafin?" Ummu Sa'ib, kenapa engkau kok terlihat menggigil? Ummu Sa'ib mengatakan, "Al-humma la barakallahu fiha." Inilah demam Rasul. Semoga Allah tidak memberkati demam itu. Lalu apa kata Nabi SAW? La tasubbil humma. Jangan engkau cela itu demam. Itu penyakit. Fa innaha tadhhab bi khataya ibn Adam kama yadhhabul kir bi khabathil hadid. Karena sebenarnya penyakit ini menghapuskan dosa-dosa. Subhanallah. Menghapuskan dosa. Ternyata musibah petaka menghapuskan dosa. Iya. Sebagaimana itu alat peniup pandai besi membersihkan besi dari karat-karatnya. Dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, "Wala yazalul bala'u bimri'in." Ada orang yang dikasih bala sama Allah. Mungkin di tubuhnya, mungkin di keluarganya, mungkin di hartanya. Hatta yamshiya 'alal ardi wa laysa 'alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di muka bumi ini nggak punya dosa. Gimana kok nggak akan bersyukur sama Allah SWT? Jadi ada orang-orang yang mungkin amal solehnya nggak cukup buat masuk surga. Dikasih musibah. Musibah ini menghapuskan dosanya, mengangkat derajatnya, memasukkan dia ke surga. Apa kau kemudian mengatakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Di balik itu semua, kalau bicara hikmah, ada hikmah. Di balik semua ilmu itu ada rahmat, tentunya ada rahmat. Maka tinggal engkau bagaimana memandangnya. Yang terakhir, memandang takdir buruk ini pandangan sebagai hamba Allah. Kita itu budak Allah. Ya, yang terjadi itu ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena ya kerajaan-kerajaan Allah, ya kita hamba Allah, kita mau bergerak kemana-mana, ya di bawah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam urusan agama, kita diperintahkan untuk nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Dalam urusan takdir yang berkaitan dengan kehidupan ini, ya kita pun menerima. Kenapa? Karena engkau hamba Allah. Dalam sebuah doa Nabi SAW, Nabi mengatakan, Allahumma ana abduka, ibnu abdika, ibnu amatik, nasiyati biyadik, madhin fiya hukmuk, adlun fiya qada'uk. Ya Allah, aku hambamu, aku budakmu ya Allah. Bapakku juga budakmu ya Allah. Ibuku sama budakmu. Jadi secara keturunan aku ini budak. Ubun-ubunku di tanganmu ya Allah. Ketentuanmu itu yang berlaku kepadaku. Hukummu adil buat aku. Sehingga ketika engkau mendapati musibah, engkau bisa mendudukkan dirimu bahwa aku hamba Allah. Jadi tadi kita bicarakan. Engkau berencana, engkau membuat planning, tapi yang terjadi ketentuan majikan kita Allah Jalla Jalaluhu. Ahibati fillah, maka ingat di balik semua takdir yang kita anggap buruk ada hikmah sehingga keburukan itu tidak disematkan kepada Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf.